Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jaza Yolanda, NIM 2128038. Di sini saya akan melakukan gerakan ROM atau range of motion. Suatu gerakan otot pada seseorang yang harus dilatih karena sesuatu. Kenapa harus dilakukan? Karena ada hubungan karena ada beberapa kondisi pasien yang harus dilakukan ROM, yaitu untuk meningkatkan kekuatan otot pasien. Contohnya pada pasien stroke, kemudian pasien patah tulang, dan lain sebagainya, yang menyebabkan seseorang mengalami kelemahan pada daya tahan tubuhnya. Tujuannya untuk mengembalikan kekuatan otot. Boleh tidak dilatih pada anggota tubuh yang sakit. Jadi ada indikasi dan kontraindikasi. Kontraindikasinya ada pada anggota gerak yang tidak bisa atau dia yang butuh fiksasi, jadi dia tidak bisa dilakukan ROM. Jadi pada anggota yang tidak bisa kita lakukan ROM, maka kita lakukan pada anggota tubuh yang satunya. Misal yang sakit sebelah kanan, nah yang kanan ini nggak bisa. Nah jadi yang kita lakuin ke sebelah kiri di tangan yang nggak sakit, atau yang tidak mengalami atrofi atau kelemahan otot. ROM dilakukan di semua area, dari kepala sampai ujung kaki. Ada dua jenis ROM. Yang pertama ada ROM aktif dan ROM pasif. ROM aktif itu seperti ketika ROM dilakukan oleh diri sendiri, jadi mampu. Kalau ROM pasif, ROM yang dilakukan pada orang lain atau mendapatkan bantuan dari orang lain pada pasien yang tidak mampu. Pertama, kita lakukan pengkajian terlebih dahulu. Perlu dilakukan ROM atau tidak. Kemudian kita kaji juga kemampuan pasien bisa atau tidak melakukan ROM. Contoh, ini tangan bapaknya. Maaf bapak, coba angkat tangannya. Oh tidak bisa. Kalau begitu saya bantu ya pak. Bantu. Nah ini adalah contoh ROM pasif karena dibantu oleh orang lain. Contoh lainnya saya lakukan untuk ekstensi. Oke bapak, kita lakukan ini ya. Ada beberapa gerakan dasar pada ROM aktif ataupun ROM pasif. Untuk melakukan ROM boleh dilakukan 1 kali sehari atau 2 kali sehari dalam hitungan 8 sampai 10 kali gerakan. Contohnya gerakan fleksi. Fleksi adalah gerakan untuk membungkukkan tubuh. Contohnya seperti ini. Ini namanya fleksi. Sedangkan ekstensi adalah gerakan untuk merenggangkan tubuh ke atas. Jadi kalau fleksi ke bawah, kalau ekstensi ke atas. Untuk fleksi dan ekstensi pada tangan, yaitu kalau siku dilipat, ini namanya fleksi. Kalau dibuka seperti ini namanya ekstensi, dan kalau ke bawah hiperekstensi. Kemudian untuk elevasi dan depresi, elevasi mendorong ke atas, bahu ke atas. Kemudian kalau depresi itu ke bawah. Jadi kalau elevasi mendorong ke atas, depresi ke bawah. Elevasi, depresi, elevasi, depresi. Kalau rotasi berarti berputar 360 derajat. Kalau fleksi dan ekstensi itu tadi itu kan bisa digunakan pada sendi yang dia bisa
90 derajat, berputar 90 derajat. Misalnya ada jari, siku, kepala. Kalau kepala itu rotasi ya, bahu juga rotasi. Kalau kepala contohnya seperti ini rotasi karena berputar 90 derajat. Bahu juga kan rotasi karena dia bisa berputar 90 derajat. Kemudian ada abduksi dan adduksi. Kalau abduksi itu menjauhi badan, kalau adduksi itu mendekati badan. Jadi ini abduksi, ini adduksi. Kemudian selanjutnya ada supinasi. Supinasi itu seperti ini supinasi, ini pronasi, ini laterasi atau normal. Supinasi, pronasi, laterasi. Supinasi, pronasi, laterasi. Kemudian selanjutnya ada sirkumduksi, sama seperti rotasi, tapi tangannya ke belakang 180 derajat. Kemudian selanjutnya ada hiperekstensi. Hiperekstensi itu lebih jauh lagi daripada ekstensi. Kalau fleksi kan seperti ini, kemudian ekstensi seperti ini, tapi kalau hiperekstensi lebih jauh lagi ke belakang atau berlebihan.